izinkan kami ingin mewawancarai beberapa sedikit ya bang. Boleh. Oke, di sini saya mau nanya bagaimana awal mula berdirinya iGadget ini, yang abang rintis mulai dari pertama sampai sekarang ini. Kalau dari awal sih, dari pertama tahap kuliah dulu udah seiring berjalannya waktu itu bekerja sambil kuliah juga. Cuman dulu awalnya merintis itu dari dagang kebab. Dari dagang kebab itu sambilan lah jual-jual HP, kayak contoh yang harga di bawah 1 juta. Merintis dari bawah, dari hal pertama itu dari 1 unit ke 2 unit, baru tahap selanjutnya. Baru pelajaran pertama itu bagaimana cara kita tuh tahu harga pasar dan harga pengambilan. Nah, di situ teknik bisnis kan muncullah dari pertama. Cuman harus sering waktunya, ya harus sambil pelan-pelan gitulah. Akhir-akhir itu dan terus kayak ada pikiran gimana sih caranya kalau kita buka toko itu memasarkan satu toko ke toko-toko lain. Terus kita cara memasarkan kayak dari IG, dari pasar sosmed yang lainnya, dari itu. Lalu abang di sini kan mendirikan iGadget ini pertama kali itu ada timnya atau sendiri gitu bang? Kalau di awal sih pertama sendiri. Cuman agak lama-kelamaan kan muncul ada kawan-kawan, contohnya relasi yang bisa memasarkan. Jadi di awal itu bukan hanya untuk sendiri juga, untuk pemasukan dan pengeluaran itu harus ada juga yang bantu. Oke, nah lalu kan itu kan ada sendiri dulu pertama ya. Nah, tantangan apa yang tersulit dalam menjalankan bisnis ini bang? Kalau tantangan tersulit itu sebenarnya nggak ada. Cuman yang penting itu gimana kita tetap bertahan. Dalam kondisi kayak contoh satu toko, kenapa dia bisa rame? Apa sih hal yang buat dia rame itu kan? Kayak satu harinya dia bisa pemasukan pengeluaran itu lebih dari 10 unit. Tantangannya di situ adalah kayak bagaimana sih caranya kita itu satu hari bisa dapat lebih. Sementara istilahnya kayak kita jangan iri lihat toko lain, tapi iri kepada toko ini kenapa nggak bisa berkembang. Lalu kan tadinya kan sekarang nih udah berkembang nih bang. Nah, lalu kan ada namanya anggota. Nah, ini kan banyak anggota bang. Bagaimana abang bisa ada percaya anggota bahwasannya bisa dapatkan di sini supaya aman? Gitu. Kalau itu sih balik lagi sih di awal, kayak kita di awal berjuang itu dari sendiri itu gimana? Layaknya kayak kita punya anggota satu, jangan langsung pertanyakan hari ini dia jual berapa, udah laku berapa, tapi tanya hari ini kabarnya gimana, apa yang buat sulit kondisi di toko hari ini. Seperti itu sih. Lalu misalnya nih kalau ada kendala, berarti mereka ini melapor sama abang sendiri lah ya? Ya, lapor. Terus bang, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara abang menjaga kepuasan pelanggan bang? Ya, kalau untuk kepuasan, setiap datang satu customer kita selalu bertanya ada kendala atau ada masalah di satu HP atau ada yang bisa kami perbaiki lagi. Itu aja, Bang. Terus apa yang abang lakukan saat ada masalah teknis gitu bang? Kalau untuk masalah teknis sih, satu kita cari tahu dulu di satu unit itu masalahnya apa. Kayak contoh tiba-tiba baterai itu salah satu kunci lah. Kita bilang kayak untuk penggunaan berhari-hari kenapa bisa jadi boros atau apa gitu kan. Nah, cuman di situ kita balik lagi, kita punya juga namanya teknisi. Kita tanya ke teknisi, kita cek masalah di satu HP itu apa problemnya, kita cek, nah baru kita kembalikan lagi ke konsumen. Kita kasih tempo, itu istilahnya ada garansi. Garansi itu ada yang seminggu, bahkan ada yang 2 minggu, ada yang sebulan. Itu meminimalisirnya untuk kepuasan konsumen di baterai itu gimana pemakaiannya. Selanjutnya, bagaimana abang mengelola tim atau karyawan ini supaya agar terus berjalan? Kerja sama tim itu memang perlu, cuman balik lagi ke awal, gimana cara kita memanusiakan
satu anggota kita. Selanjutnya apa rencana abang untuk mengembangkan bisnis iGadget ini untuk kedepannya? Kalau istilah mengembangkan step by step, perlahan lah. Jadi istilahnya kalau untuk berkembang lagi kemungkinan ada, cuman perlahan dulu lah untuk mengenai pasar dulu. Satu wilayah pasar iPhone itu gimana, Android itu gimana. Lalu ini bang, berdirinya iGadget ini di tahun berapa itu bang? Berdiri iGadget itu di tahun 2022 bulan 9. Berarti udah 2 tahun lah ya? 2 tahun lah. Lalu kan abang kan tamatan dari Stikom. Nah itu dari S1 atau D3 itu? S1 Informatika. Itu tamatan tahun Tahun 2020. 2020 ya? Oh berarti di situ merintis di situ tahun 2020 tamat, berarti 2 tahun kemudian baru merintis nih? Iya, istilahnya gini, di situ tamat, di situ mencari dulu dana tabungannya. Nah, itulah sembari kayak contoh kerja di instansi lain. Nah, sambil kembang di situ, sambil kumpul dananya. Pelan-pelan udah tercukupi, baru ajak kerja sama relasi, gimana cocoknya, barulah terjadilah iGadget. Lalu terjadilah iGadget sampai sekarang ini yang sudah banyak dikenal masyarakat, baik di Siantar maupun di luar Siantar. Oke bang, baik bang, sekian mewawancarai kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf sepenuhnya. Terima kasih banyak. Yang abang ini dapat meluangkan waktu untuk kami mewawancarain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.